Baik, terima kasih Pendeta Rahman Ma'ai atas perkenalan yang sudah disampaikan. Saat ini kita akan segera untuk mengikuti sesi pertama dari Ibu Dr. Dewi Ramadewa untuk membahas dan mengetahui apa sesungguhnya vaksin itu. Jadi kita perlu pandangan dari profesional, memang dari dunia medis untuk mengetahui hal ini. Setelah sesi Ibu Dr. Dewi Ramadewa akan dilanjutkan dengan sesi dari Pendeta Dr. Lim Sutikto yang akan menjelaskan dari sudut pandang firman Allah. Mari kami persilakan Ibu Dr. Dewi Ramadewa dalam waktu 20 menit bisa menjelaskan tentang vaksin, khususnya vaksin COVID-19 yang sangat panas di hari-hari ini, khususnya di kalangan umat Tuhan. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih kepada Pendeta Tony Kristianto. Selamat Shalom, selamat sore, selamat malam untuk Bapak Ibu di Indonesia bagian tengah ya. Indonesia bagian tengah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pimpinan Sekolah Alkitab Palangkaraya yang sudah memberikan saya waktu untuk men-sharekan informasi tentang vaksinasi COVID-19, dan juga salam kenal dan salam sehat untuk Pendeta Dr. Lim Sutikto. Salam kenal Pak Pendeta. Kita jumpa di daring ini ya. Waktu yang diberikan 20 menit ya Pak Pendeta Tony ya. Mudah-mudahan saya bisa 20 menit menerangkan untuk Ibu Dokter sampai jam 18.30. Mudah-mudahan saya bisa menerangkan secara cepat ya. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Sangat jelas. Jelas Mungkin, ya, saya tolong izin. jangan terlalu cepat, karena kami bukan kelas kedokteran. Kami ini kebanyakan sangat awam dunia kedokteran. Kalau 20 menit agak sulit ya. Tapi ya saya coba untuk ini ya. Karena ya mudah-mudahan saya sudah meringkas sebagian besar yang mudah-mudahan memberikan pencerahan buat Bapak Ibu semua. Oke, saya izin share screen ya. Oke, sebentar. Oke, bisa ya saya mulai. Kita mulai dengan, saya diberikan judul mengenal vaksinasi COVID-19. Jadi vaksin COVID-19, kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan vaksin. Vaksin itu adalah produk biologis atau zat yang berisi antigen yang apabila diberikan pada seseorang, dia akan menimbulkan kekebalan spesifik ya terhadap penyakit tertentu. Disebut spesifik karena setiap vaksin yang ada itu hanya memproteksi terhadap satu penyakit saja. Ini adalah gambar dari macam-macam vaksin yang sudah kita kenal. Vaksin campak untuk proteksi terhadap penyakit campak. Vaksin polio untuk proteksi terhadap terhadap penyakit polio. Kalau vaksin BCG untuk proteksi terhadap penyakit TBC. Mungkin itu ya. Jadi kenapa dibilang kekebalan secara spesifik? Karena dia hanya memberikan proteksi terhadap satu penyakit saja. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan vaksinasi? Kita sering bilang vaksinasi, imunisasi, ya. Vaksinasi atau imunisasi adalah usaha kita untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan. Suara saya kayak terputus-putus ya? Apakah suara saya terputus-putus? Jelas ya? Jelas. Atau saya harus close video ya, supaya suaranya jelas? Gak apa-apa, silakan. Gak apa-apa ya? Oke. Vaksinasi itu adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan atau meningkatkan kekebalan pada seseorang secara aktif dengan sengaja kita memberikan antigen. Tadi zat antigen atau vaksin tadi. Tujuannya merangsang pembentukan zat antibody tadi ya, sehingga kita kebal terhadap penyakit. Kalaupun terkena penyakit tersebut, gejalanya tidak berat atau sakitnya hanya ringan. Dan prosesnya adalah kita memberikan antigen itu sedemikian rupa sehingga yang diberikan antigen itu tidak sakit, tapi dirangsang sel limfositnya itu untuk membentuk antibodi,
sehingga terbentuklah kekebalan terhadap suatu penyakit. Ini adalah historis dari vaksinasi atau imunisasi. Dulu pada tahun 1796 ada wabah yang cacar atau variola, disebut juga cacar sapi atau smallpox. Jadi Dr. Edward Jenner itu dari Inggris, dia melihat fenomena ini dan ternyata virus ini bukan saja sangat mematikan ya, dia menimbulkan lepuh-lepuh ya, kayak gelembung gitu ya di kulit, dan dia mencoba menginokulasi, jadi kayak mengambil dari kulit yang luka itu yang mengandung virus tadi untuk dia suntikan kepada orang yang sehat untuk merangsang antibodinya. Jadi ada kekebalan terhadap ini. Jadi kita Tuhan memberikan kemampuan dari kemampuan tubuh untuk mengenali, mendeteksi adanya ancaman dari luar. Contohnya misalnya ada virus nih ya, jadi tubuh memberikan senjatanya membentuk antibodi untuk membarikade supaya tidak menimbulkan sakit. Jadi kekebalan ya ini adalah konsep awal dari imunisasi. Ya, vaksin itu bukan obat. Ya, bedanya vaksin dengan obat adalah kalau vaksin itu untuk pencegahan, diberikan pada orang yang sehat. Jadi diberikan, jadi tujuannya untuk memproteksi tadi, melindungi terhadap penularan penyakit yang berbahaya. Sedangkan obat adalah pastinya untuk mengobati penyakit yang sudah terjadi. Kalau yang vaksin mencegah terjadinya penyakit tadi. Oke, apakah vaksin ini yang sering ditanyakan? Apakah vaksin itu, vaksin COVID-19 yang sekarang lagi heboh disuntikan kepada tenaga kesehatan itu halal nggak sih? Aman nggak? Gitu ya. Jadi vaksin COVID-19 yang disuntikan pada tenaga kesehatan itu adalah dengan label merek CoronaVac. Itu isinya. Secara konten itu CoronaVac itu adalah isinya virus yang mati atau inactivated. Jadi dia tidak akan menularkan atau tidak akan menimbulkan infeksi. Tapi dia akan membantu tubuh untuk menyensor. Oh ini ada ancaman, dan dia langsung membentuk, tubuh mengenali, oh ini ada virus, dia akan mendeteksi ada virus, mengenali dan melawan virus itu. Ya. Jadi secara konten, CoronaVac atau vaksin COVID-19 ini berisi virus mati, ya, bukan virus hidup, ya, dan juga tidak mengandung bahan berbahaya yang lainnya, bahan dasar berbahaya misalnya atau mengandung boraks, formalin, aluminium atau bahkan juga merkuri, ya. Jadi tidak ada di dalam isi dari vaksin COVID-19 ini. Sedangkan aman dari segi pemrosesan adalah melalui serangkaian uji yang ketat. Jadi kualitas dari keamanan, keefektifan, dan juga dari mutu dari vaksin ini sudah melalui serangkaian uji yang ketat di bawah pengawasan vaksin insan Balai POM. Melalui Balai POM dan uji yang ketat, standar dan mutu yang ketat yaitu uji pre-vaksin Balai POM, ya, klinis. Jadi pengawasan halal dan aman ini juga keefektifan ini dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ini juga keefektifan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan ini juga keefektifan oleh Balai Pengawasan Obat di Makanan adalah itu adalah Indonesia suatu advisory yang dipergunakan di Indonesia dan yang beredar di Indonesia, ya, itu semua mengacu pada standar Badan Kesehatan Nasional, Kesehatan Internasional, itu WHO. Juga ada dari lembaga keagamaan seperti dari ID yang membawahi seluruh perhimpunan dokter spesialis, ada juga spesialis dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, Perhimpunan Dokter Penyakit Paru, dan Dokter Anak Indonesia. Jadi semua itu melalui satu kesatuan di mana pengawasan itu dilakukan dalam satu komunitas yang memang sesuai dengan kompetensinya dan juga legal, ya.
ini. Jadi vaksin COVID-19 itu aman. Ini yang mungkin saya akan sharekan tentang perbedaan kemasan vaksin COVID-19 supaya Bapak Ibu nanti jangan salah persepsi atau terkena hoax yang beredar ya. Katanya kok vaksin yang disuntikan ke pejabat negara kok beda. Padahal yang beredar gambar SARS-CoV-2 vaksin. Negara SARS-CoV ini hanya trial ya. Untuk trial, maaf saya suara saya trial, jadi nggak berini masih untuk dilakukan uji pada relawan ya. Pakai trial. Maaf, suara saya masih terdengar jelas? Jelas ya. Soalnya di saya nih agak lain yang ada. Ya. Jadi, saya sudah sampaikan yang disuntikan pada tahap awal ini, yang disuntikan ke data kesehatan ini adalah kemasan seperti nama CoronaVac. Ada jenis ya, diimpor langsung dari Sinovac. Jadi satu dus ini isinya adalah 40 vial atau 40 botol. Setiap botol itu isinya satu dosis ya. Ini yang disuntikan pada tahap awal kesehatan. Nah ya, untuk masyarakat seluruh rakyat Indonesia nanti akan ada kemasan vaksin COVID-19 Bio Farma. Jadi ini adalah sama transfer teknologi dengan Sinovac. Ya, ini beda tutupnya, yang satu ini adalah warna dan biru. Ini ya. Ini yang tidak ini akan ya orangnya Kami mohon maaf, mungkin terjadi gangguan sinyal. Kami sedang berusaha untuk menangani masalah teknis. Mohon kesabarannya. Jika memungkinkan, nanti apakah host bisa bantu untuk share screen-nya, mengurangi beban dari sinyal internet di tempat Ibu Dokter. Ya, Bu Dokter, sudah lebih baik. Ya, jelas. Ya.
Jelas. Suaranya sudah lumayan terdengar. Baik, kita coba jika memang kalau share screen-nya agak berat, nanti bisa dibantu dari host. Ya, sudah kedengaran, sudah. Screen sudah kelihatan, ya. Ya, sudah jelas. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Oke, kita bagaimana dengan efikasi? Apa yang disebut dengan efikasi? Untuk menjadinya infeksi dari jadi efikasi itu tingkat kemanjuran vaksinnya. Seberapa besar sih ya untuk bisa mengurangi risiko penularan infeksi ya dari virusnya. Jadi efikasi vaksin COVID-19 yang sekarang dilaksanakan di Indonesia, jadi CoronaVac ini efikasinya adalah 65,3%. Itu melebihi dari batas minimal persetujuan suatu vaksin yang dipakai untuk menurunkan secara epidemiologi. Minimal ini 50% yang ditetapkan oleh WHO. Ya, jadi karena dia sudah melebihi batas minimal 50%, setelah dilakukan uji dan juga penelitian yang ketat oleh Balai POM juga, ternyata CoronaVac ini adalah kemanjurannya 65,3%. Akhirnya Balai POM boleh mengizinkan vaksin COVID-19 ini diberikan kepada tenaga kesehatan dengan dikeluarkannya Emergency Use Authorization oleh Balai POM RI dengan dikeluarkan peraturan Balai POM nomor 27 tahun 2020. Ya, tapi bagaimana dengan efikasi 65,3%? Kok nggak 100%? Ya, jadi dalam 65,3% ini artinya dari 100 orang yang disuntikan vaksin ini ada yang disuntik 65 orang, dan ada yang 3 orang itu tidak terlindungi. Ya, jadi kita tidak tahu siapa yang terlindungi dan siapa yang tidak terlindungi. Oleh sebab itu, walaupun kita sudah melakukan vaksinasi, kita tetap melakukan program untuk mengurangi risiko infeksi. Kita sudah melakukan anjuran untuk mengurangi risiko. Makanya sampai 6 bulan ke depan kita masih terus virus ini mencapai tahap optimal. Makanya pasti dari vaksin ini, ya. Jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan untuk melindungi orang-orang yang tidak terlindungi tadi, ya. Jadi dalam maksud seperti itu. Tapi bukan berarti ini nggak aman. Ini aman. Dan sudah lebih batas minimal suatu vaksin bisa disuntikan atau bisa digunakan untuk suatu keadaan darurat seperti sekarang pandemi sekarang ini. Jadi yang dilakukan adalah dikeluarkan emergency, jadi penggunaan pada saat keadaan darurat. Nanti 6 bulan ke depan sambil proses penelitian itu dia nanti kalau efikasinya akan semakin besar, dia akan dilakukan jadi ada full approval. Jadi akan ada izin yang tidak lagi dikeluarkan emergency use authorization, tapi adalah izin penggunaan penuh vaksinasi. Ya, oke. Jadi saya lanjut. Apa efek samping dari COVID-19? Vaksin dari COVID-19 ini, ya, semua produk medis pasti menimbulkan efek samping. Tidak perlu produk medis, apapun yang kita konsumsi, misalnya makanan yang terlalu berlebihan, itu pun juga menimbulkan efek samping, ya. Tapi efek samping dari produk COVID-19 ini sangat-sangat ringan, ya. Jadi tidak perlu takut. Efek samping di lokal itu ada misal daerah termasuk daerah sangat ringan dan akan sembuh sendiri dalam waktu 48 jam.
bahkan bisa lebih cepat pada beberapa orang karena beda reaksi dari setiap orang itu ya. Jadi ada yang lebih cepat dia tidak merasakan kembali rasa sakit, ada yang juga tidak merasakan sakit apa-apa ya. Jadi tapi yang pasti efek samping dari vaksin COVID-19 ini sangat-sangat ringan ya. Oke, slide berikutnya ada. Ini kembali saya ingatkan, vaksin COVID-19 itu bukan obat untuk COVID. Sampai sekarang belum kita temukan obat yang pasti untuk COVID-19 ini. Itulah usaha semua di dunia, termasuk juga pemerintah kita, untuk melindungi warganya adalah dengan melakukan vaksinasi. Karena kita belum menemukan obat yang pasti untuk COVID-19. Jadi vaksin COVID-19 ini hanya untuk mendorong terbentuknya kekebalan spesifik terhadap virus corona ini. Jadi semakin banyak orang yang divaksinasi, kemungkinan untuk tertular atau kemungkinan untuk sakit yang lebih berat karena infeksi virus ini akan bisa dikurangi. Ya, ini yang sering ditanyakan. Apakah vaksin COVID-19 ini mengandung microchip? Ada yang bilang New Dajjal 666 yang siap membunuh 75 miliar penduduk dunia. Faktanya bahwa vaksin COVID-19 ini akan disuntikan di otot bahu. Ya, di otot bahu ukurannya itu ukuran jarumnya sangat kecil. Jadi microchip yang misalnya seperti gambaran ini ya, gambaran otot tangan yang ada microchip. Ini ukuran microchip ini tidak cukup kecil untuk masuk ke dalam jarum suntik yang dipakai untuk vaksinasi vaksin COVID-19 ini. Jadi microchip itu biasanya yang paling kecil, microchip yang paling itu ukurannya masih jauh lebih besar dari ukuran diameter jarum suntik ini ya. Biasanya microchip itu pakai microchip yang disebut RFID ya, Radio Frequency Identification Device ya. Jadi biasanya ini adalah implan, jadi tidak bisa masuk dalam ukuran jarum normal yang untuk vaksinasi. Dan biasanya juga chip yang terkecil ini itu juga dia harus mempunyai gelombang antena yang kuat untuk bisa memancarkan sinyal kepada si penerima. Jadi tidak ada yang namanya vaksin COVID-19 ini mengandung microchip. Saya bandingkan, saya kasih gambar ini. Ini adalah kalau kita melakukan suntikan implan microchip untuk hewan. Ukuran dari jarum suntiknya ini diameternya ya adalah 1,4 mm. Ini ukurannya kita pakai ukuran jarum suntik itu pakai 3G ya atau gauge itu dari Inggris, artinya ukuran. Jadi ini lebar. Diameter jarum suntiknya ini dia lebar. Ini untuk masukkan chip ya, implan untuk hewan biasanya microchip ya. Sedangkan jarum suntik yang kita pakai untuk vaksinasi COVID-19 ini hanya berukuran 0,24 mili. Ukurannya adalah 26G. Semakin besar ukuran G ini, itu semakin halus atau semakin kecil diameter lubang jarumnya. Ya, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan apakah microchip bisa masuk dalam vaksin COVID-19 karena ini adalah jarum yang kita pakai. Ya, ukuran microchip yang terkecil adalah yang seperti ini. 1,4 mm. Ini hanya 0,24 mm. Jadi tidak ada microchip yang bisa dimasukkan ke dalam vaksin COVID-19. Ya. Masih terlalu besar microchipnya. Dan apakah nanti orang yang divaksin COVID-19 akan dipasangi barcode? Ya, heboh tentang barcode untuk orang-orang yang divaksinasi COVID-19. Jadi barcode ini tidak dipasang pada tubuh manusia, tapi barcode ini menempel pada botol vaksin, pada vial vaksinnya itu. Ya, di sini ada vaksin product identification only. Dan di sini ada juga vaksin product identification, ada expiration date and lot number. Jadi ini adalah barcode untuk botol vaksin tersebut, bukan dipasang di tubuh manusia barcode-nya. Kenapa dipakai barcode vaksin ini? Karena dipakai untuk pendataan masyarakat yang divaksin. Satu vial vaksin atau satu botol vaksin itu hanya berisi 1 dosis dan 1 orang. Jadi itulah
data yang masuk, jadi siapa yang disuntikan dengan barcode ini ketahuan. Apakah nanti ada kejadian ikutan, misalnya orang itu menderita sakit apa sesudah divaksin COVID, itu akan terdeteksi karena semua tercatat dari barcode dari vaksin yang disuntikan pada orang tersebut. Ya, jadi satu barcode vaksin itu tercatat nama satu orang dan satu dosis. Jadi ini untuk pendataan masyarakat, tidak dipasang pada tubuh manusia, tapi menempel pada botol vaksin dan itu yang akan dicatat oleh petugas imunisasi. Jadi kayak kemarin saya tanggal 18 Januari kemarin saya divaksin COVID-19, jadi botol vaksin yang dipakai pada saya itu tercatat barcode itu adalah pemakainya adalah nama saya. Jadi itu yang bisa akan nanti dideteksi kalau ternyata ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau PIP, ya, misalnya apakah orang yang menjadi kejang atau apa ya, alergi atau apa, itu terdeteksi, oh ya vaksin nomor sekian, itu jadi nanti akan deteksi, oh ini terjadi, kenapa bisa terjadi seperti ini dengan vaksin nomor barcode nomor sekian ini ya. Dan ini barcode ini juga mencegah beredarnya vaksin palsu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut akan keamanan ini, ya, mencegah ini ya. Gunanya barcode ini mencegah beredarnya vaksin palsu dan juga memudahkan distribusi. Artinya kita bisa mendeteksi kemana supaya tidak ada, kita mencegah upaya penimbunan vaksin. Karena saat ini seluruh dunia berlomba-lomba untuk mereka semua negara-negara yang kaya raya mereka memborong vaksin. Ya, jadi makanya kita beruntung, kita bersyukur kalau pemerintah kita dengan cekatan bisa membeli vaksin untuk melindungi rakyatnya. Ya, itu. Dan vaksin COVID-19 ini perlu 2 kali dosis penyuntikan, Bapak Ibu. Jadi suntikan pertama pada hari pertama itu dilanjutkan dosis yang kedua adalah 14 hari sesudahnya. Suntikan pertama itu untuk memicu respon awal, ya, respon kekebalan awal. Suntikan yang kedua menguatkan respon yang sebelumnya telah terbentuk, respon imun yang terbentuk. Kapan kekebalan ini akan timbul? Timbul setelah 28 hari pasca vaksin yang kedua. Jadi, kenapa? Dan kekebalannya itu belum full ya, Bapak Ibu, karena tadi masih 65,3%. Jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Ya, pada 28 hari setelah penyuntikan dosis yang kedua, itu diharapkan tubuh sudah bisa membangun jumlah antibodi yang optimum untuk kekebalan, memberikan perlindungan yang maksimal. Ini diibaratkan gambar seperti ini ya Bapak Ibu, satu orang yang ada di bawah satu payung. Vaksin itu seperti payung. Ya. Ini yang berlindung, ini sedangkan pandemi itu seperti hujan. Jadi kita berlindung dalam satu payung tapi rame-rame. Kalau cuma sedikit orang yang divaksin, arti yang punya payung cuma satu, sedangkan yang berteduh di bawahnya dari hujan itu banyak. Jadi tidak semua terlindungi. Ya. Jadi tidak semua terlindungi. Jadi makin besar kita perlukan efikasi atau kemandirian vaksin yang lebih besar. Kita perlu payung yang lebih besar untuk melindungi lagi lebih banyak orang. Ya. Tapi karena ini masih berjalan terus penelitian kita tentang efikasi atau kemanjuran vaksin ini, maka kita perlu banyak lagi orang yang, karena kita masih pakai payung yang kecil nih, Sinovac ini efikasinya masih 65,3%. Kita masih perlu yang efikasinya lebih besar. Jadi harus lebih banyak lagi orang yang membawa payung. Artinya harus lebih banyak lagi orang yang divaksin, sehingga semakin banyak orang yang juga terlindungi. Vaksin itu juga mencegah kita menjadi pribadi yang egois. Karena dengan divaksin kita melindungi diri kita, juga melindungi orang-orang yang kita sayangi. Ada banyak orang yang tidak bisa divaksin dalam artian ada kondisi khusus. Contohnya bayi, anak-anak, orang tua, lansia, dan juga orang-orang dengan penyakit penyerta atau penyakit komorbid, ya, yang tidak bisa divaksin. Nanti walaupun nanti penelitian itu akan terus jadi orang-orang dengan seperti itu, usia rentan atau dengan penyakit komorbid, walaupun nantinya akan juga divaksin, tapi untuk saat ini adalah mereka belum. Jadi dengan kita divaksin, kita melindungi diri dan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Semakin banyak orang yang divaksin, akan terbentuklah kekebalan komunitas atau herd immunity.
ya. Jadi semakin banyak orang yang terlindungi, semakin sedikit orang yang tertular, pandemi ini juga akan semakin melambat. Mohon Ya, maaf Ibu Dokter, waktunya ya. sudah hampir habis. Oke, ini tinggal satu slide sebentar. Ini saya mengingatkan lagi, ini adalah jumlah orang, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per 24 Januari ya, sampai jam 12 ya, jam 12 siang. Jadi ternyata setiap penambahannya menambah 11.788 yang terkonfirmasi positif. Sedangkan yang sembuh hanya 7.751 dengan penambahan 171 yang meninggal. Sedangkan untuk Kota Palangkaraya sendiri per hari Sabtu tanggal 23 Januari itu ada 46 yang positif. Jadi cukup besar, cukup banyak untuk kota kita. Jadi pesan yang saya sampaikan di sini, jangan takut untuk divaksinasi, tapi takutlah terhadap virus yang masih mengancam jiwa. Ya, dengan kita melakukan vaksinasi, dengan melakukan protokol kesehatan 3M dan 3T, kita harapkan penularan itu dihambat, pandemi menjadi melambat, dan ekonomi meningkat. Ini adalah target dari pemerintah kita. Kesehatan pulih, ekonominya bangkit. Jadi mungkin itu yang slide terakhir saya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan tidak terdengar. Ya, saya sudahi paparan saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Dokter Dewi Ramadewa, Master Kesehatan, yang juga adalah Kabid Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Yang saya garis bawahi tadi, dalam penjelasan beliau bahwa vaksin ini menurut dunia medis sudah cukup aman untuk kita pergunakan. Dan rasanya untuk teknologi saat ini, tadi juga sudah dipaparkan, tidak logis dimasuki atau disusupi dengan misalnya microchip yang selama ini menjadi kontroversi. Tadi sudah juga dipaparkan sebagai bonus bagi kita, tentu saja ada perbandingan jarum suntiknya. Kalau mau dimasukkan chip, jarum suntiknya harus lebih besar. Sedangkan untuk vaksin, jarum suntiknya kecil. Tapi untuk memahami lebih dalam lagi, khususnya dari terang firman Allah, tadi kita sudah lihat secara medis, kita akan menyambut Bapak Pendeta Dr. Lim Sutikto yang akan menjelaskan dari terang firman Tuhan. Sebelumnya kita beri sambutan dulu kepada Ibu Dr. Dewi Ramadewa, kita berikan apresiasi. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Silakan Bapak Pendeta Lim Sutikto, Master Teologi, Master Pendidikan, bisa melanjutkan untuk melihat vaksin ini dari terang firman Allah. Apakah memang betul terima kasih kontroversi yang terjadi? Silakan Om. Terima kasih Pak Tony sebagai moderator dan pimpinan SAP Raya, dan juga Ibu Dr. Dewi yang sudah memberikan penjelasan tentang vaksin. Maaf, saya sampai jam berapa? 7.15 maksud saya, sorry. 30 menit Om. Ya, silakan Om. Baik. Iya. Ini memang saya siapkan slide cukup banyak, tapi tidak mengapa, saya ingin mencoba untuk membuat satu paparan yang praktis dan efisien untuk menjelaskan hal ini. Mohon izin, saya akan buka share screen saya ya. Ya, baik. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dari sisi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana vaksin yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Dewi sudah cukup jelas bagi kita bahwa vaksin itu
tidak mungkin ada chip dan sebagainya atau microchip atau nanochip. Saya kira tidak begitu. Tapi saya tidak membahas itu karena saya melihat dari sudut pandang firman Allah. Kalau kita lihat vaksin ini, kita tidak lepas dari awalnya, yaitu bagaimana bahwa dari sudut pandang firman Allah, saya langsung saja ini ya, karena waktunya tidak banyak juga. Nanti kita akan coba melihat tentang yang didengung-dengungkan ini kan hubungannya dengan antikristus ini, dengan kode 66 ini. Tapi saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, kalau firman Allah berkata, "Hai anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Itulah tandanya Pak, bahwa waktu ini benar-benar adalah yang terakhir. Antikristus tidak bisa disangkali dan memang sudah ada dan akan ada dan eksistensinya akan terus ada sampai akhir dari segala yang ada. Tetapi sekali lagi ini jadi tanda. Dengan adanya kemunculan eksistensi dari antikristus, ini tanda dari waktu yang terakhir itu. Kalau kita lihat di sini, kalau belajar peta zaman begini. Oke, saya buat satu diagram begini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat antikristus ada di akhir penghujung dari kedatangan Tuhan ini. Sehingga di sini 3,5 tahun yang kita yakini bahwa inilah pemerintahan eksis yang antikristus nyatakan. Jadi sistem pemerintahan dan semua dia berkuasa ada di sini. Nah, meterai-meterai ini saya tidak jelaskan dan sangkakala ini cukup panjang. Nanti ada sesi sendiri untuk tentang akhir zaman atau eskatologi itu. Karena kita bicara vaksin itu. Apakah benar vaksin terkait dengan antikristus dan angka 66 triple six itu yang kita akan bahas hari ini. Sehingga saya tidak membahas meterai-meterai ini dari meterai 1 sampai 7, sangkakala 1 sampai 7, dan cawan 1 sampai 7. Nah, inilah tentang kronologis dari akhir zaman itu. Dan sekali lagi, di sangkakala yang keempat ini, baru ke-5, 6, 7, kita di dalam pemerintahan antikristus. Saya lanjutkan ya, oke. Nah, ini yang kita lihat tadi ada materai itu, materai pertama kuda putih dan seterusnya, dan penjelasannya seperti ini dalam ayat-ayat seperti ini saya buat diagramnya. Jadi ada kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda kuning hijau, dan seterusnya. Nah, kita tidak sedang membahas ini karena topik kita bukan tentang ekskatologi, tapi bicara vaksin dan hubungannya dengan antikristus. Lalu bicara sangkakala, diteruskan dengan 7 sangkakala. Nah, sangkakala kelima ini yang penting buat kita. Sebuah binatang yang akan jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci untuk membuka lubang jurang maut. Nah, inilah titik penguasa itu tiba. Jadi adanya antikristus berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Dan itu akan menjadi sebuah kenyataan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ini saya jelaskan ini bahwa antikristus itu ditulis dalam Alkitab, 4 ayat dalam Alkitab itu sebenarnya. Tidak banyak. Tetapi misalnya digambarkan seperti si pendurhaka, binatang, dan sebagainya itu cukup banyak gambarannya. Nah, berhubungan dengan COVID ini, seringkali orang menghubung-hubungkan COVID ini dengan antikristus ini. Jadi corona dihubungkan dengan antikristus tentang COVID ini. Sehingga orang menganggap menjadi sebuah, ini apa hubungannya dengan antikristus? Orang bertanya-tanya, khususnya anak-anak Tuhan. Khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
seperti begini. C1 angka 1 dinilai 3 karena nomor 3 dan seterusnya. Dan berujung kepada 6 abjad itu dan sampai di jumlah jadi 66. Saya ingat dulu komputer juga sama. Memiliki nilai 66. Jadi kayak kita tukang hitung-hitungan itu. Nih, sama. Lalu dihubungkan dengan corona ini. Apa kata Alkitab tentang itu? Ya, kita jelas sekarang bila bicara corona ini. Waktu corona hadir di tengah-tengah dunia ini, akan menimbulkan banyak tafsir, banyak pemahaman, khususnya yang berhubungan dengan antikristus. Apalagi ada banyak sensasi-sensasi atau hoax dalam pemberitaan firman Allah itu, muncul namanya dihubungkannya virus ini, wabah ini dengan angka 66 ini. Dan itu saya kira bukan rahasia lagi karena kita dalam informasi terbuka dalam era post-truth itu. Sehingga di situ hoax seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Nah, memahami fake corona ini sebenarnya ini sebuah realitas yang kita hadapi. Sebuah kenyataan yang ada. Dan dalam keadaan wabah pandemi corona ini sebuah kenyataan, bukan sedang mimpi, bukan ramalan, bukan cerita, bukan bayang-bayang. Tapi orang melihatnya nanti dari banyak sudut pandang dalam perspektif ini. Pertama, wabah itu dipandang sebagai mistis. Kedua, ada yang melihat sebagai saintis. Ketiga, bicara psikis. Yang keempat, bicara humanis. Lalu orang Kristen apa? Bicara ayat, teks, dan doktrin. Dikait-kaitan dengan itu. Waktu corona muncul, kita buat streaming dalam ibadah karena tidak bisa tatap muka. Ini banyak bermunculan tentang spekulasi-spekulasi yang terjadi itu. Kita lihat di sini misalnya dalam pemahaman realita. Kita mengenal ada protipo ya dalam bahasa Indonesia, pattern atau pola. Nah, kejadian-kejadian yang ada kalau kita melihat dari Alkitab itu sebenarnya polanya sudah ada. Jadi mengulang dan mengulang begitu. Saya terus cepat ya supaya ini saya mengarahkan kita ke pemahaman tentang antikristus di Wahyu itu sebenarnya. Nah, pola-pola ini sudah terjadi dan terus terjadi. Itu namanya protologi itu. Dalam teorinya ada linear, ada siklus, dan spiral atau siklus progresif. Artinya ada yang garis lurus, ada yang berputar-putar begitu, siklus ya. Lalu ada spiral atau siklus juga sama, tapi spiral progresif, terus berjalan. Saya lompat. Nah, kita lihat di sini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, kata kitab Pengkhotbah. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi ini sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Bahkan virus-virus atau wabah-wabah ini kan ada yang mengatakan dalam era 100 tahun. Jadi 100 tahun selalu terulang dengan wabah besar itu. Bahkan juga kalau kita lihat dalam Alkitab, Yesus juga pernah berbicara tentang tipologi ini. Dari nubuat, analogi, dan perumpamaannya. Artinya kejadian yang pernah terjadi, terjadi lagi. Misalnya pola zaman Nuh akan terjadi. Akhir zaman, kedatangan Tuhan seperti zaman Nuh, zaman Yunus, dan ada istilah ular tembaga. Ini menarik ular tembaga ini. Karena orang yang dihukum, kalau dia lihat ular tembaga ini jadi sembuh. Kalau kita lihat vaksin itu salah satunya, bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita dari wabah. Tapi saya tidak mau terlalu jauh membuat analogi ular tembaga. Kalau ular tembaga nanti kan itu lambangnya apotik, itu ada ular sama cawan dan sebagainya.
Jangan terlalu jauh ke sana. Tapi pola-pola di mana ada wabah, ada kematian, ada bencana, di sana juga Tuhan ada diberikan jalan keluarnya. Pola air bah, kelaparan Sodom, kelaparan Yakub, 10 tahun di Mesir, pola padang gurun ini terjadi terus dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang baru. Kalau hari ini terjadi krisis, wabah, dulu juga pernah terjadi. Ya, nah ini COVID-19 ini dihubung-hubungkan terus ini. Nah, sekarang lihat nih, ini yang menjadi kadang-kadang hoax itu tentang Bill Gates ini. Bill Gates katanya meramalkan 5 tahun lalu akan ada wabah, dan benar. Terus lalu dia vaksin. Nah, ini juga. Jadi seolah-olah Bill Gates inilah, ya kita tidak tahu ya, saya bukan ahli intelijen, saya bukan ahli virus, saya bukan ahli vaksin ya. Tapi yang kita dengar hoax itu terjadi. Apakah itu benar? Ya kita belum tahu. Misalnya Bill Gates tentang vaksin corona, dia yang buat virus, dia yang buat vaksin, katanya. Saya tidak terlalu berani untuk mengatakan itu. Karena itu nanti bagian intelijen. Benar apa tidak, di dalamnya ada teori konspirasi atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, oke lanjut. Nah, vaksin ini sekarang jadi masalah. Di tengah merebaknya wabah, lalu ada vaksin ini. Vaksin sebagai jalan keluar untuk kita bisa melewati wabah itu. Walaupun tadi dijelaskan oleh Ibu Dr. Dewi, vaksin ini juga tidak menjamin kalau kita tidak melakukan prokes yang ketat. Tidak terbentuk imunnya. Dan jadi ada indikasi juga bisa mengalami satu kegagalan bagi kita kalau kita tidak tetap menjaganya. Seperti itu. Ini masih vaksin. Nah, vaksin itu banyak juga, sebelumnya juga banyak vaksin. Saya pikir-pikir kenapa vaksin corona heboh? Padahal sebelumnya juga banyak vaksin. Nanti tanya Ibu Dr. Dewi itu. Vaksin itu banyak sekali. Jadi bukan cuma vaksin COVID, vaksin meningitis, vaksin tifoid, dan sebagainya. Saya cuma baca-baca saja. Saya cepat ya, kalau tidak perlu saya cepat. Nah, waktu yang terakhir ini muncul ini, dihubungkan lagi COVID dengan antikristus. Sebagai tanda dari waktu yang terakhir. Nah, ini mari kita lihat dari sini sekarang. Benar nggak sih hubungan dengan 66 itu? Dan ia yang, Wahyu pasal 13, dan ia yang menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Nah, ini. Akhirnya tadi teori-teori tentang microchip, cerita-cerita tentang microchip, tanda-tanda, baik barcode dan sebagainya, mulai dari sini. Orang mulai menghubung-hubungkan dengan tanda pada tangan dan atau pada dahinya. Dikatakan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memiliki tanda itu, yaitu nama binatang itu, dan atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi bukan 666 ya, 666 dalam bahasa aslinya. Nah, ini jadi kehebohan buat kita, saudara-saudara. Sehingga setiap ada suatu sedikit heboh dihubungkan dengan ini semua. Yang mestinya juga apakah benar? Ya kita lihat dulu. Kita lihat dari kebenaran itu. Mari kita lihat di sini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kita sudah baca tadi, dalam King James Version dikatakan 600 threescore and six. Kalau NIV jelas menunjuk 66. Nah,
dalam bahasa Yunani itu menunjuk kepada stigma 666. Nah, sekali lagi ini dikatakan di dalam bahasa Yunaninya yang kita lihat ada kata si, dan stigma. Ini yang muncul di dalam, akhirnya muncul jadi 666. Padahal triple six juga tidak ada. Yang ada 666. Dan kalau kita lihat sejarahnya nantinya, si stigma ini 666. Jadi kalau kita ada gematria itu di mana bilangan itu punya nilai, akhirnya jadilah seperti ini, 666. 666 dihubungkan dengan binatang itu. Jadi sebenarnya Alkitab juga tidak menulis 666 ya, yang ada itu 666 dari gematria atau angka dari nilai huruf-huruf Yunani ini. Ini gematria itu seperti ini. Semua Ibrani juga ada, sama. Jadi, Hi 600, Si 60, stigma itu 6 nilainya. Jadi 666 itu. Nah, lalu dalam sejarahnya, nah ini saudara, perlu tahu semua ini sebenarnya. Munculnya ini, ingat, kitab Wahyu itu atau disebut apokaliptik, atau apokalipsis, atau dalam kita sebut Wahyu atau Revelation. Nah, sebenarnya kitab Wahyu itu bukan kitab rahasia mestinya, tapi kitab yang di dalamnya menolong kita, menolong umat orang percaya mengetahui dan mengenal tanda zaman itu. Sehingga di sini kalau kita lihat kitab Wahyu menulis 666 seperti ini. Ingat sejarah kitab ini. Ingat, kitab ini sebenarnya waktu itu ditulis waktu gereja atau orang-orang Kristen dalam penganiayaan. Khususnya zaman kitab Wahyu itu sekitar tahun 66, itu zaman Kaisar Nero. Pada kekaisaran Romawi. Dan Nero ini terkenal dengan kekejamannya di dalam dia memerintah, bahkan menamakan dirinya Tuhan atau sang penguasa itu. Nah, sebenarnya ini ditunjukkan kepada Kaisar Nero yang kejam itu. Tetapi ingat, kitab Wahyu yang diperuntukkan orang pada zaman itu juga bagi kita sekarang yang berbicara antikristus itu, binatang itu. Tapi sekali lagi, jangan kita terpaku kepada 666 ini ya. Saya harap kita move on deh. Jangan sedikit-sedikit kalau ada bilangan 66 itu keramat, ini angker gitu ya. Enggak begitulah. Jadi Kaisar Nero dikatakan inilah yang ditafsir dari orang-orang Yahudi. Ingat, kitab Wahyu itu kitabnya orang Yahudi. Jangan lupa bahwa Yohanes si penulis juga punya latar belakang kehidupan Yahudi. Sehingga ngelihatnya juga harus dalam sudut pandang Yahudi. Nah, di sini ada tulisan Neron Caesar. Nun, res, wow, nun, hof, samek, res. Nah, ini di gematrianya 50, 200, ini di total jadi 666. Sehingga sebenarnya menunjuk kepada Kaisar Nero pada waktu itu dalam sejarah angka itu. Yang menjadi sebuah teka-teki itu. Sehingga di sini kalau kita lihat Neron Caesar dalam bahasa Ibrani itu jadi bilangannya 666. Seperti itu. Nah, kita lihat tadi bahwa kita tidak linear tapi mengalami satu siklus yang spiral progresif. Sehingga kejadian ini seperti Kaisar Nero menghancurkan,
membenci umat Tuhan, orang Kristen pada waktu itu, nanti ada Kaisar Nero yang jauh lebih daripada itu, menganiaya jemaat Tuhan. Tapi berhubungan dengan 666 itu ditunjukkan kepada sang penguasa itu, Kaisar itu. Tapi jangan lupa, ditemukan juga dalam papirus 115, bukan hisi stigma, tapi iota stigma. Jadi ini kalau dalam papirus aslinya ada sebutan sebegini, iota stigma. Seperti ini. Jadi bukan 666 tapi 616. 616. Nah, jadi sama sebenarnya. Dari Neron Kaisar menjadi Nero Kaisar, nun dihilangkan. Jadi nggak pakai non, tapi dihilangkan. Jadi jumlahnya 616. Jadi bukan 666 lagi, bukan triple six, bukan 666, tapi 616. Ada yang mengatakan 665 dan sebagainya. Tapi yang jelas bukan angkanya 666, tapi menunjuk kepada binatang itu yang ditulis dalam kitab Wahyu yang menunjuk kepada kekaisaran Nero. Jadi sekali lagi jangan terpaku kepada angkanya, karena angka ini bisa berubah-berubah. Jadi sedikit-sedikit Google, Chrome, ada di urut-urut ada 666. Tidak seperti itu ya, tapi lebih bagaimana kita akan dihadapkan kepada Kristus yang dikatakan binatang yang keluar itu. Dia akan menguasai sistem dunia yang kita baca tadi. Nah, dikatakan dia yang menyebabkan sehingga semua orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya, pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, ia menghitung bilangan binatang itu. Jadi saudara gini, kenapa Yohanes menggunakan kode ini, 666? Karena saudara-saudara, ini juga di dalam keadaan umat Tuhan itu dalam keadaan aniaya. Sehingga tidak semua harus bisa mengatakan, dan jangankan menyebut Kaisar Nero, menyebut kekuasaannya pun orang takut. Sehingga dengan menggunakan kode ini, maka surat itu dikirim kepada 7 jemaat yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 1, 2, dan 3 itu. Sehingga itu sebagai satu penolong bagi umat Tuhan waktu itu. Ingat, ini terjadi. Dan nanti ini akan terjadi lagi, begitu maksudnya. Tapi sekarang, yang bijaksana, yang berhikmat pasti saya lihat. Sama waktu pesan Tuhan Yesus, waktu tentang penghancuran Bait Allah itu, oleh Jenderal Titus. Kalau kamu tahu dan dengar ini, kamu cepat lari ke gunung. Maka saudara-saudara akhirnya mereka selamat kalau mereka berhikmat dan mereka lepas dari kehancuran itu dan kebinasaan. Jadi 666 sekali lagi bukan angka keramat. Saya harap kita khususnya ini kan banyak sekolah Alkitab. Saya harap kita tidak ini jadi suatu angka momok. Karena kalau urutan angka dari 1 sampai 1000 pasti ada 666. Jangan ini jadi sebuah angka mistis ya. Tapi lebih menunjuk kepada kekaisaran Roma, yaitu Kaisar Nero, yang di dalamnya kita melihat bahwa dia seorang yang kejam pada waktu itu, memusuhi umat Tuhan, bahkan semua orang harus menyembahnya, tunduk kepadanya, termasuk harus menggunakan mata uang yang bergambar kaisar. Sehingga ada pertanyaan, bolehkah seorang membayar pajak kepada kaisar? Lalu Yesus berkata, coba kamu lihat itu di uang itu ada gambar siapa? Gambar kaisar, berikan kepada kaisar yang menjadi haknya kaisar.
berikan kepada Tuhan jadi haknya Tuhan. Nah, seperti itu. Kaisar itu dianggap seperti Tuhan. Tetapi Kaisar Nero ini dalam sejarahnya memang cukup sadis ya, penganiayaannya, cukup berat begitu. Dan ini Yohanes tuliskan dalam Wahyu pasal 13 ini. Nah, terus kedua, bicara tanda karena berhubungan dengan vaksin itu. Tanda ini dikatakan diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Ingat bahwa Yohanes ini seorang Yahudi pada awal, seorang Yahudi, dan dia dulunya mungkin penganut agama Yahudi, dan seorang yang taat Taurat, dan hidup dalam tradisi Yahudi. Tanda pada tangan dan dahi ini, kalau Bapak Ibu lihat, menunjuk kepada namanya tefilin. Tefilin itu, atau kalau tefilah itu permohonan doa. Tefilin ini juga disebut filakteris, ada sepasang kotak kulit hitam berisi gulungan perkamen dengan tulisan ayat Alkitab di dalamnya. Tefilin tangan atau disebut dengan selyet yang dipakai oleh orang Yahudi untuk dililitkan pada sekeliling lengan, tangan, dan jari mereka. Sedangkan tefilin kepala, selros. Ini ada selyet, ada selros. Diletakkan di atas dahi. Torah menyebutnya tefilin harus digunakan untuk pelayan sebagai tanda. Ingat, tanda kembali. Pengingat bahwa Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Sehingga ini dipahami dan menjadi sebuah tradisi bagi orang Israel. Bahkan orang-orang Yahudi pada umumnya sampai zaman modern tetap memakai namanya tefilin. Tanda di dahi dan tangan itu. Nah, ini contoh gambarnya. Bisa lihat ya. Bisa lihat gambar itu ya. Jadi orang Yahudi, ini tentara Israel ini. Dia pakai namanya tefilin, tanda di dahi dan di tangan, tapi bukan di sini ya, tapi di tangan. Kebanyakan di pergelangan tangan atas tefilin ini. Nah, jadi ini yang tidak banyak dipahami oleh kita waktu melihat dan belajar kitab Wahyu. Tanda di tangan dan di dahi ini bukan selalu bicara tadi barcode dan sebagainya, bukan microchip, tapi lebih kepada keyahudian si penulis, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes, menunjuk kepada tefilin. Nah, maksudnya apa tefilin? Karena Yesus pernah nyinggung tefilin ini, tali sembayang ini. Jadi dililitin tali panjang sampai jari. Panjang sampai jari. Nah, ini panjang talinya ini. Ini ada huruf Sin, artinya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Selalu ditaruh. Nah, sehingga kalau dalam kehidupan Yesus menentang tali-tali sembahyang ini. Dengan tali-tali sembahyang kamu suci dan sebagainya, padahal tidak juga. Ini jadi jimat akhirnya bagi orang-orang Israel. Sampai sekarang. Karena kitab Ulangan ini sampai ada ini. Ini semua. Ini udah modern di airport ini. Mereka lagi pakai tefilin itu. Jadi tanda di dahi dan tangan ini bukan berarti barcode dan chip itu ya. Antikristus bukan begitu. Tapi ini mengandung nilai pemahaman di dalam teologi bahwa seorang di dalam pikirannya, nanti tunggu ya, saya jelaskan dulu nih. Dalam kitab Ulangan, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya waktu engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkan pada tangan, pada tanda tanganmu. Tanda pada tangan haruslah engkau mengikat menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Tanda di tangan dan di dahi. Nah, Yesus pernah menentang itu, tentang phylakterion ini, tali sembayang ini. Semua pekerjaan yang kalau kan hanya dimaksud supaya dilihat orang,
Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Ingat, ingat di tangan bicara perbuatan kita, di dahi bicara pikiran kita, yang di dalamnya semua untuk menyembah Kristus. Semua ditundukkan kepada Kristus. Sehingga pikiran kita harus memiliki pikiran Kristus, perbuatan kita harus mencerminkan perbuatan di dalam Kristus. Sehingga semua kita harus menyembah Tuhan. Ingat, antikristus, barang siapa yang tidak menyembah binatang itu, dia akan dibunuh. Ini bicara penyembahan, saudara-saudara. Tefilin bukan bicara tentang bendanya, tapi bicara bagaimana pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus dan tangan yang melakukan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang memiliki pikiran Kristus dan tangan yang mau mengerjakan pekerjaan Kristus, dia akan tetap selamat, saudara-saudara. Mau divaksin, nggak ada kaitannya. Ya, jadi tanda di tangan dan di kaki, di dahi itu, bukan bicara barcode, saudara-saudara. Bukan bicara chip dan sebagainya. Kalau sekarang kita lihat ini, kita menyinggung sedikit ya. Ini udah nggak jelas, ini udah hoax ini. Jadi jangan termakan dengan triple six ini ya. Triple six tidak selalu dengan selalu bilangan, ini bukan ya. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang juga bukan lagi pakai chip-chip lagi. Sekarang juga tidak lagi pakai microchip dan sebagainya, barcode ya. Nanti sudah pakai ini, face recognition, artinya semua sudah pakai pola wajah. Jadi dengan pola wajah orang bisa jual beli, bisa bayar. Enggak, saudara jangan takut itu ada chip ya. Ini Jack Ma sudah memperkenalkan tentang pembayaran dengan pola wajah. Dengan senyum sudah terbayar lunas. Kalau wajahnya cemberut, berarti belum dibayar. Belum disetujui pembayarannya. Jadi begitu. Kenapa kita harus dengan microchip lah, dengan Bill Gates lah, terlalu lebay menurut saya. Makanya banyak belajar firman Allah. Jangan hubungkan 666, nggak ada kaitannya. Karena itu menunjuk kepada Kaisar Nero, dan di dalamnya nanti ada penguasa lebih dari itu. Saya tidak menyebut tokoh-tokoh dalam dunia ya, terlalu dini bagi kita, dan nanti Kristus belum muncul. Penganiayaan seperti zaman Nero belum terjadi. Kita bisa masih makan kacang, bisa nonton, bisa makan dabu-dabu roa dengan pisang goreng. Belum. Zaman Kaisar Nero itu orang percaya memang tidak bisa buat apa-apa lagi. Jadi kalau sekarang, Masya Allah, gitu kan, jauh. Belum. Saudara mau vaksin saja. Ibu Dr. Dewi sudah jelaskan tadi. Nggak ada kaitan vaksin dengan angka 66 dan antikristus. Tidak ada. Sekali lagi. Tetapi nantinya memang seperti ini sistem-sistem yang berlaku, teknologi akan menguasai dunia. Dan ini akan menjadi satu kesempurnaan manusia itu. Seperti Menara Babel, Nimrod melawan Tuhan, demikian manusia akan melawan penguasa, yaitu Tuhan kita. Tetapi sekarang masih belum. Masih jauh. Oleh sebab itu, janganlah kita terlalu jauh untuk membuat. Tapi kadang-kadang kan tadi itu, supaya khotbah menarik, supaya khotbah itu bisa menjadi populer, dikait-kaitkan dengan hal seperti itu. Dan saya harap Bapak Ibu bisa belajar dengan antikristus dari 66 itu dan sebagainya, tentang tanda tangan di dahi dan sebagainya. Ingat, itu semua kalau kita lihat kitab Wahyu, belajar dulu tentang tradisi Yahudi, latar belakang orang Yahudi. Jadi semua itu terhubung dengan keyahudiannya. Sehingga kalau kita lihat di sana, jangan terlalu jauh langsung menghubungkan dengan microchip dan sebagainya. Jadi jelas ya. Sekarang udah nggak pakai microchip lagi lah. Sudah pakai ini face recognition ini sudah jelas. Nggak perlu ditanam-tanam barcode lagi di dahi kita seperti begini ya. Nggak, terlalu ini sudah kuno. Barcode sudah nggak perlu lah.
Kalau misalnya obat diberikan barcode karena untuk melacak, mendata, ya iya itu kan sudah jelas. Supaya nggak nulis-nulis lagi kayak dulu ya, suatu obat ditulis panjang begitu, ini jenisnya ini. Enggak, sekarang cuma di barcode, diklik sudah bisa dibaca. Dan itu lebih memudahkan kita. Sama kalau teknologi misalnya komputer itu benar 66, kita pakai laptop semua, pakai komputer semua, berarti kita pengikut antikristus. Nah, repot juga saudara-saudara. Enggak begitulah. Yang penting tanda di dahi dan tangan itu bicara penyembahan. Dan penyembahan sekali lagi bukan cuma ngomong, penyembahan bukan cuma memuji Tuhan dengan ucapan, penyembahan juga bukan bicara korban persembahan, tapi penyembahan bagaimana seorang menundukkan diri serendah-rendahnya di hadapan kehendak Allah dan mengikuti kehendaknya. Itu yang benar. Kalau cuma nyanyi, orang bisa semua nyanyi, tapi bicara hatinya, hidupnya, tangannya melakukan kasih, melakukan perbuatan Kristus, isi pikirannya dipenuhi dengan pikiran Kristus, belum tentu. Sehingga nanti kalau bicara penyembahan, kita bicara sesi lain deh. Supaya jangan orang juga terjebak, sehingga waktu penyembahan, kalau sudah nyanyi, dipikir sudah menyembah Tuhan. Kalau udah kebaktian, dipikir sudah menyembah Tuhan. Kalau bawa kolekta, dipikir mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Belum komplit. Belum. Jadi seperti itu. Nah, waktu saya sudah diperingatkan. Ingat ya, kita harus tetap bukan menyembah kepada binatang itu, tapi kita tetap menyembah Kristus di dalam roh dan kebenaran. Nanti menyembah Kristus dalam roh kebenaran, sesi lain ya, kita buat webinar lagi. Dalam waktu yang lain. Supaya waktu cukup, saya masih banyak slide saya itu ada 50 sebenarnya. Tapi saya loncat-loncat karena waktunya tidak banyak ya. Tapi intinya saya sudah menjawab itu. Tidak ada vaksin. Sudah nggak usah bingung dengan vaksin ada microchip. Sekarang sudah pakai muka, pakai wajah. Jadi bayar itu sudah senyum, udah berarti oke. Kalau nggak senyum berarti nggak oke. Kan begitu selesai. Kenapa mesti pakai? Masih zaman-zaman chip, barcode yang diributkan. Sudah kadaluarsa itu. Ya. Jadi oleh sebab itu, saya harap dengan webinar ini kita sudah terang benderang secara medis dan secara Alkitab bahwa vaksin itu tidak ada masalah. Antikristus bukan masalah itu. Bagaimana ada tanda tangan di tangan atau di dahi, itu yang penting. Kalau saudara tidak menundukkan di dalam Kristus, tangan sudah tidak melakukan apa yang dimau oleh Tuhan, saudara sama saja menyembah binatang itu sebenarnya dan mengikut binatang itu. Antikristus sudah ada, jelas Yohanes berkata. Sudah ada antikristus itu. Antikristus bicara orang yang anti, melawan ajaran Kristus, melawan kehendak Kristus, melawan semua yang dimau oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau pakai tanda 66 nanti rumahnya nomor 666 antikristus. Bukan itu ya. Tapi kalau rumahnya nomornya 666, tapi dia menyembah Tuhan dan seluruh hidupnya diabdikan, dihambakan kepada Tuhan, ya bukan antikristus lah. Kalau ada yang punya rumah nanti di kafling perumahan mana, nomor 66 nggak mau, saya yang mau. Asal dikasih. Saya ambil. Jadi bukan masalah 666, bukan masalah barcode, bukan masalah microchip. Jadi seperti itu. Itu dari sudut pandang Alkitab atau firman Allah. Waktu saya sudah cukup ini. Sudah habis soalnya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Lim Ho yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan terang benderang. Yang perlu kita garis bawahi tadi bahwa secara jelas di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa tanda itu bukan seperti fisik yang kita anggap dan kita percayai sebagai tanda antikristus begitu saja, tetapi ternyata itu sangat berhubungan dengan arah dari hati kita dalam menyembah Tuhan. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada partisipan jika ingin bertanya. Mungkin masih ada yang perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kami berikan kesempatan dulu
kepada dua orang pertama, jika sudah mau bertanya, saudara tanya secara langsung dengan fasilitas residen. Saudara bisa angkat tangan, chat room. Kami akan berikan kesempatan untuk bertanya. Apakah saudara ingin bertanya kepada Ibu Dokter Dewi Ramadewa tentang materi beliau, atau juga kepada Bapak Pendeta Dr. Tim Sutekno tentang materi beliau. Mari, ada waktu selama 25 menit bertanya jawab. Pergunakan waktu ini dengan baik. Saya persilakan Bapak Christian Palit yang pertama. Silakan Bapak Christian, unmute. Setelah itu Bapak Edi Pakpahan. Silakan Bapak Christian Palit. Ya, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Saya Christian Palit dari GPDI Tambelang, Sulawesi. Jadi sebelumnya saya melihat artikel bahwasannya vaksin biasanya membutuhkan waktu produksi 10-15 tahun. Itu untuk penyakit sebelum COVID-19. Sedangkan untuk COVID-19 ini yang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, vaksinnya sudah ditemukan. Sedangkan kalau di pilihan saya, hal-hal apa saja yang menurut Ibu dapat mempengaruhi vaksin ini bisa diproduksi secara cepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Christian Palit. Kita akan dengarkan satu lagi dari Bapak Edi Pakpahan. Tadi Bapak Christian Palit mempertanyakan tentang vaksin kepada Ibu Dr. Dewi Ramadewa. Kita akan dengar pertanyaan dari Bapak Edi Pakpahan. Satu lagi, dan setelah itu silakan narasumber untuk memberikan tanggapan. Tuhan, selamat malam. Apa suara saya terdengar? Ya, cukup terdengar, cukup jelas. Ini buat pendeta. Selamat malam. Ya, pertanyaannya adalah bahwa dari keterangan tadi itu sudah tergenap karena 66 itu mengarah kepada Nero. Mohon maaf, suaranya mungkin agak putus, Pak. Bisa mungkin diulangi lagi. Saya ulangi. Tes. Ya, sudah. Baik, silakan. Pertanyaan saya buat kepada pendeta Lim. Yang saya tangkap adalah bahwa kita terkait antikris sepertinya sudah itu mengacu kepada Kaisar Nero. Artinya nubuatan itu artinya Kris itu sudah ada dan sudah muncul. Kalau yang disebut itu adalah Kaisar Nero. Nah, sementara banyak tafsiran yang mengatakan Antikristus muncul sebelum Kristus datang, yaitu 3 tahun puasa. Nah, ini maksudnya bagaimana Kristus sudah muncul atau sebenarnya baru? Terima kasih, Om. Baik, mungkin saya sedikit seberapa saya cukup mendengar, suaranya agak sedikit terganggu, Bapak. Apakah pertanyaannya tadi mungkin mempertanyakan tentang tanda 666 itu mengacu pada Kaisar dan kemudian itu menjadi penanda bahwa Antikristus sudah ada padahal dia belum muncul. Apakah begitu maksudnya? Itu maksudnya? Apakah dia sudah ada? Karena Kristus sudah muncul
muncul atau akan muncul lagi yang kedua kali. Oh baik, maksudnya tadi ingin mempertegas apakah Kaisar Nero seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 13 itu sudah muncul, dan kemudian kalau itu memang menjadi tanda, apakah dia seperti antikristus yang muncul kembali? Mungkin begitu, Om Lim, maksudnya. Akhir zaman berarti ada dua antikristus, ya, gitu maksudnya. Zaman Wahyu, nanti juga antikristus di zaman sekarang. Oke, juga apakah itu ada antikristus di zaman sekarang? Jadi apakah antikristus di zaman Rasul Yohanes di kitab Wahyu, dan kemudian bisa muncul lagi antikristus di zaman sekarang atau nanti? Ya, mungkin begitu maksudnya. Baik, saya berikan kesempatan dulu untuk Ibu Dr. Dewi Ramadewa. Mungkin perlu menjelaskan dari vaksin COVID khususnya, karena selama ini diketahui untuk tes vaksin itu perlu bertahun-tahun. Sedangkan vaksin COVID kelihatannya sangat cepat untuk dirilis. Mungkin begitu, bisa Ibu Dokter menjelaskan tentang validasinya. Baik, saya akan coba jawab. Untuk vaksin COVID, ya, di COVID-19 ini, karena memang penyebarannya sangat cepat dan sangat meluas, kita dipaksa oleh keadaan untuk kita berpacu dengan waktu. Kalau kita mengikuti protap 5-15 tahun untuk penelitian suatu vaksin, akan berapa banyak manusia di dunia ini yang akan meninggal, ya, karena kita juga sudah banyak korban-korban karena vaksin COVID. Jadi vaksin COVID-19 ini spesial edition, spesial pembuatannya itu. Jadi kita dikejar oleh waktu, makanya kenapa relawannya itu adalah orang-orang yang tidak bermasalah dulu, usia produktif 18-59 tahun, tidak punya penyakit komorbid, itu dulu yang makanya relawan yang dijadikan itu adalah orang-orang yang tidak bermasalah. Nanti sambil berjalannya dengan orang-orang yang sudah divaksin ini, penelitian itu terus berlanjut. Makanya sekarang hanya diberikan izin penggunaan darurat, ya, karena keadaan emergensi. Kita perlu menyelamatkan banyak orang. Karena sebetulnya harusnya seluruh rakyat Indonesia itu divaksin. Tapi karena vaksin ini sangat baru, virus yang terus bermutasi, jadi tidak semudah itu untuk langsung buat virus yang, oh ya ini cocok gitu. Sama dengan sekarang kita juga obat COVID kita masih mau terus. Tidak ada obat standar COVID, ya, tidak ada obat yang baku. Jadi tidak seperti misalnya kalau tipes kita kasih chloramphenicol, udah jelas ya secara medis. Tapi kalau COVID ini tidak ada obat yang baku. Jadi jadi vaksin ini dipacu dengan waktu, kita memerlukan cepat untuk menyelamatkan banyak orang di seluruh dunia. Makanya mereka berjibaku untuk mereka meneliti dengan cepat. Sama seperti Cina membuat rumah sakit hanya dalam waktu 6 hari. Ya, mungkin di Indonesia bisa dibandingkan dengan Candi Loro Jonggrang, ya, cuma 1 malam. Kalau Cina buat rumah sakit 6 hari dia bisa gitu ya. Jadi vaksin ini memang dikebut dalam artian bukan berarti terus asal vaksinnya. Tetap melalui uji proses yang ketat. Ya, jadi itulah yang makanya kenapa relawannya itu adalah relawan yang tidak punya masalah kesehatan secara umum. Ya, nanti ini vaksin terus berjalan penelitiannya sampai nanti kita mendapatkan bukan lagi izin penggunaan emergensi, tapi full approval. Jadi izin untuk pemakaian secara aman, secara efektif, legal. Ini sah, bisa dipakai seperti halnya vaksin BCG, polio, ya, itu kan sudah tidak perlu, dia tidak pakai izin emergensi, ya. Jadi ini makanya masih terus berjalan. Jadi
kita memang intinya, kenapa itu kok cepat gitu? Memang kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jutaan orang, itu intinya. Ya, mungkin kira-kira bisa dimengerti ya kenapa memang ini special edition. Jadi memang kita nggak bisa berlambat-lambat, harus cepat, terus menyerang. Apalagi virusnya terus bermutasi, ada banyak strain baru, bahkan Cina pun kewalahan. Ada strain baru di Inggris, ya. Jadi di Afrika, jadi itu yang kita harus cepat. Jadi kita tidak bisa pakai standar dengan penelitian yang 5-15 tahun. Tapi kita memang cepat tanpa menghilangkan dari segi keamanan, efektivitasnya. Ya, mungkin itu ya. Bisa diterima ya, kira-kira ya. Mungkin Baik. itu Pak Tony. Terima kasih Ibu Dokter. Jadi demikian penjelasan dari Ibu Dokter tentang validasi vaksin ini. Jika memang secara ideal perlu penelitian yang cukup lama sebetulnya, tapi karena situasi yang emergency, kita melihat negara-negara dan juga otorita yang berkepentingan untuk memvalidasi vaksin ini bisa merilis vaksin ini, kelihatannya minimal dia sudah mencapai standar yang cukup. Jadi itu bisa dirilis. Tentu seperti penjelasan Ibu Dokter tadi, akan terus diadakan penelitian-penelitian ke depan supaya bisa menghadapi virus ini dengan lebih baik. Tapi seperti juga dijelaskan, jika pemerintah atau otorita yang berkaitan sudah merilis virus ini, mereka memberikan jaminan bahwa virus ini, vaksin ini maksud saya sudah cukup aman untuk dipakai. Jadi itu mungkin yang bisa kita terima dari penjelasan Ibu Dokter. Terima kasih Ibu Dokter Dewi. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Dr. Lim Sutikto tentang pertanyaan dari Bapak Edi Pakpahan tentang antikristus ini. Apakah antikristus yang disebutkan dalam kitab Wahyu itu kelihatannya ada antikristus yang lain yang akan muncul, begitu mungkin. Silakan, bisa dijelaskan Om Lim. Baik. Iya, jelas dalam tulisan Yohanes itu dikatakan antikristus sudah ada di antara kita dan sebagainya. Saya sudah jelaskan tadi. Maaf. Sebentar ya, saya share screen tadi. Nah, sudah saya bikin aja. Jadi dikatakan di sini jelas ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. 1 Yohanes menulis waktu itu dikatakan, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Kapan itu? Bisa terjadi pada Wahyu itu, bicara Kaisar Nero, tapi juga akan datang itu. Yang lebih dari itu, yang memiliki sifat melawan Kristus sudah ada juga nantinya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi antikristus ini sudah ada, zaman Yohanes juga sudah ada. Jelas Alkitab berkata, bukan menunjuk kepada, tapi roh antikristus itu ada. Saya sudah jelaskan kata antikristos itu menunjuk kepada musuh yang melawan dari Kristus itu. Semua. Jadi semua yang melawan Kristus dan kehendaknya termasuk ajarannya itu antikristus. Tapi nanti akan dinyatakan kepada satu penguasa yang tidak bisa jual beli tadi, dialah seorang antikristus yang menjadi seorang penguasa itu. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi sudah dijelaskan di dalam Wahyu pasal 13 itu. Tapi Wahyu 13 itu tidak menyebut antikristus sebenarnya. Dia menyebut binatang yang akan keluar. Karena antikristus hanya 4 ayat menyebutkan, tidak banyak sebenarnya. Tapi si pendurhaka, si binatang itu,
dan sebagainya itu istilah-istilah yang digunakan. Tapi pada intinya antikristos dalam bahasa Yunani, semua yang memusuhi ajaran Kristus itu antikristos. Nah, nantinya kalau kita lihat sistem dunia merujuk kepada yang melawan Kristus bisa terjadi. Kapan dan siapa kita tidak tahu. Tapi sudah dicirikan tadi. Bicara harus tunduk dan taat, seperti pada zaman Romawi, seorang tidak bisa jual beli kalau tidak pakai mata uang bergambar Kaisar Nero, sama nantinya juga begitu. Kita tidak bisa berjual beli, tidak bisa melakukan tidak akan bisa melakukan transaksi kalau tidak menggunakan sistem itu, gitu loh. Tapi kapan penguasa itu akan menjadi benar-benar seorang antikristus? Seperti zaman kekaisaran Romawi yang memusuhi orang Kristen, membenci orang Kristen, demikian nanti terulang. Saya sudah sampaikan, ingat, begini juga, saya ingatkan, dalam penafsiran Alkitab, gaya Yahudi itu berbeda dengan teologi-teologi yang berkembang sekarang, khususnya teologi Barat dan teologi Amerika, apalagi teologi Indonesia. Dalam teologi yang dipahami Yahudi itu siklus, spiral. Jadi mengulang-mengulang pola yang ada. Jadi kan di dalam kitab pengkhotbah tadi dikatakan ini baru, tidak ada yang baru. Sudah ada yang pernah terjadi seperti itu. Sehingga penganiayaan terhadap umat Tuhan sudah pernah terjadi pada zaman tahun 70 Masehi. Itu lebih sadis dan belum pernah terjadi hari ini. Waktu Yerusalem dikepung oleh kekaisaran Romawi dengan Jenderal Titusnya itu mereka yang keluar tidak bisa masuk ke kota Yerusalem, yang di dalam tidak bisa keluar berbulan-bulan sampai mereka mati di sana. Bahkan dalam sejarah Yosefus dikatakan, sampai kalau anaknya mati, mereka makan daging anaknya itu. Daripada mati, anaknya yang sudah mati, daripada dibuang begitu saja dimakan. Jadi kanibalisme terjadi. Kan belum pernah terjadi hari ini. Saya katakan tadi, kalau antikristus banyak. Saya jujur saja berkata, tidak semua yang membawa nama Tuhan mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan. Kalau dia ada tendensi melawan ajaran Kristus, itu antikristus sebenarnya. Tapi rohnya belum seperti penguasa tadi dengan sistem itu. Sehingga hati-hati di sini. Kan dikatakan dari kita katanya dalam tulisan Yohanes kita, salah satu tulisan Rasul Yohanes, antikristus datang dari kita juga. Jadi ada orang-orang yang mengenal ajaran Kristus, tapi dia tidak mengikuti apa yang diajarkan Kristus. Melawan ajaran Kristus. Tapi pakai Tuhan. Nah ini yang masalah. Jadi kalau saya katakan tadi, bagaimana apakah zaman Nero akan terjadi dan antikristus akan muncul lebih dari Nero? Tapi dalam pemandangan bilangan 66 itu, dalam tafsiran Yahudi menunjuk kepada Nero Caesar atau Neron Caesar. Dengan gematria, dengan hitungan angka menunjuk tepat kepada 666 itu Kaisar Nero. Tapi apa antikristus Nero? Iya, dia antikristus jelas. Dia melawan orang Kristen, dia melawan murid-murid Kristus dan membunuh banyak orang Kristen. Tapi nantinya lebih dari itu. Ingat, pola itu berulang. Sehingga kalau hari ini wabah misalnya ya, orang bicara wabah itu. Apa wabah ini terus sama dengan dulu juga ada wabah. Dulu juga terjadi wabah besar-besaran di negeri, di dunia ini. Kelaparan pernah terjadi zaman Yakub, zaman Abraham juga pernah terjadi kelaparan besar. Sehingga Yusuf, keluarga Yakub harus pergi ke Mesir di bawah Yusuf. Nah, kejadian kelaparan terjadi lagi sama antikristus ini. Roh antikristus sudah ada. Sehingga saya ajarkan kepada saudara, hati-hati. Semua yang melawan ajaran Kristus adalah mengarah kepada antikristus. Ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Antikristus nanti lebih dari itu. Jadi mengulang terus.
sekali-sekali baca sejarah Yosefus tentang bagaimana penyerbuan Romawi terhadap Yerusalem. Itu luar biasa kejam. Bukan ratusan ribuan orang mati di sana. Dan itu belum terjadi hari ini. Kita masih bisa ongkang-ongkang kaki kok. Habis khotbah masih bisa makan roti, minum susu. Saya dapat bayangkan orang-orang yang hidup di dalam 7 gereja di dalam kitab Wahyu itu. Sehingga begini, kitab itu ditulis bukan untuk nanti. Atau kalau kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 66, bukan disingkapkannya sekarang, bukan. Tapi itu kitab juga terjadi pada waktu itu. Misalnya, contoh saya ambil kitab Perjanjian Lama, Yesaya menubuatkan tentang seorang anak darah akan melahirkan itu, tentang Immanuel itu. Itu kan juga merujuk kepada peristiwa di mana Israel dalam tekanan di bawah Nabi Yesaya, sehingga mengharapkan juru selamat itu. Tapi itu juga dinubuatkan kepada Kristus. Sama, jadi kalau membaca Alkitab, lihat teks, konteks, dan kejadiannya. Itu jangan langsung, oh ini kitab Wahyu ini dibungkus ini. Tidak. Dari kata revelation, Wahyu terbuka, berarti kitab itu juga untuk orang-orang zaman itu, menolong orang-orang zaman itu untuk tetap menyembah Tuhan dan tidak menyembah Nero sebagai kaisar. Maksudnya seperti itu. Nanti juga terjadi sama. Tidak bisa jual beli. Kalau apa kita tetap menyembah Kristus dan ikut ajaran Kristus? Ya iya. Makanya saya katakan, penyembahan bicara tanda di dahi dan tangan itu harus jelas kepada kita. Ya. Bisa dipahami? Baik, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak Dr. Lim Sutikto tentang Antikristus. Jadi bukan sebuah pemunculan yang satu, kemudian berikutnya akan muncul lagi dan dia menjadi yang kedua. Tapi kita lihat itu sebuah roh ya Om ya, roh yang sudah ada dan itu terus ada sampai kesempurnaan kejahatannya kelihatannya. Itu maksudnya mungkin ya? Iya. Nebukadnezar itu roh antikristus itu. Ya. Nebukadnezar itu. Perjanjian lama sudah ada. Menentang Tuhan itu. Nimrod termasuk. Itu ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Lim. Ada 2 pertanyaan di room chat yang juga akan saya berikan kesempatan supaya adil. Tadi secara langsung disampaikan. Yang di room chat ada pertanyaan dari Bapak Samuel Tendean dari SAP, Sekolah Kitab Palembang. Ini mungkin ditujukan kepada Om Lim. Malam Pak, saya ingin bertanya, apa yang menjadi tujuan dari pemberian tanda bagi oknum pemberi tanda dalam Wahyu 13 ayat 16? Jadi maksudnya apa tujuannya dari pemberi tanda itu? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kepada Ibu Dr. Dewi dari Bapak Gideon. Vaksin ini berapa lama bisa bertahan dalam tubuh kita? Apakah perlu divaksin lagi? Mungkin pertanyaannya sama dengan pertanyaan Ibu Olivia. Mungkin maksudnya apakah kalau sudah pernah kenal infeksi COVID ini, kemudian sembuh perlu divaksin lagi. Ya, saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Pendeta Dr. Lim untuk menjawab tentang tujuan dari pemberian tanda ini dalam Yohanes 13 ayat 16. Silakan. Tujuan pemberian tanda ini adalah untuk supaya kita menyembah binatang itu dalam Wahyu 13. Menyembah artinya kita terikat dan kita masuki dalam sistemnya. Sehingga di sana membutuhkan satu keberanian untuk menyembah Tuhan. Jadi, tanda itu saya ulang lagi, saya jelaskan bahwa itu bagaimana mengikat kita untuk menyembah Dia dengan sistemnya. Dan nanti sama sebenarnya kalau kita mengarah sistem satu dunia juga tadi. Dengan face pola wajah itu kan ke sana.
Tapi kita orang percaya tetap harus menyembah Kristus. Tuhan pelihara kita dengan caranya. Tapi jangan sekarang terlalu dini kalau kita menolak vaksin sebagai tanda antikristus untuk nyembah antikristus, bukan. Masih jauh. Belum kenyataan itu belum jelas, belum. Ya, tetap. Jadi kalau istilah barcode tadi ya nggak ada orang yang menjelaskan itu barcode kan untuk produk, bukan untuk penyembahan. Ada hubungan dengan penyembahan kan? Nggak ada. Nggak. Ya, nggak. Kalau sudah divaksin tetap menyembah Tuhan dan tetap mengabdi dan menghamba kepada Tuhan, ya nggak ada urusannya lah dengan itu. Gitu loh ya. Jadi tujuannya untuk bicara penyembahan. Nah, nanti memang satu kali kita buat tentang apa sih penyembahan yang benar itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bukan pakai tali sembahyang itu, bukan pakai tefilin, bukan itu, tapi roh dan kebenaran. Kalau orang Israel dililit pakai tali panjang-panjang itu, ya. Oke, ya. Baik, itu jawaban. Jadi penjelasannya cukup jelas bahwa yang ditarik adalah penyembahan. Ya, itu tanda untuk menarik penyembahan kita dari Tuhan. Ya, saya tidak kebetulan membawa ini, media jemaat kami. Zaman sekarang sudah terbiasa dengan barcode. Ini kami juga pakai barcode untuk kode YouTube streaming kami. Dan untuk pendeta-pendeta apalagi. Yang paling penting ini nih. Kalau persembahan sudah bisa pakai QR code. Barcode lebih bagus. Mungkin kalau sudah tidak bisa langsung mempersembahkan, silakan. Mungkin ada yang mau mencoba, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa coba dengan kamera handphone, ya, ditunjukkan ke sini, bisa langsung kolekta ke gereja kami. Tentu ini bukan tanda antikristus, ini media jemaat dari gereja kita. Karena kita tidak menyembah antikristus, ya. Baik, itu untuk memberikan penjelasan sedikit tentang barcode. Untuk yang terakhir mungkin, karena waktu kita sudah hampir habis, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Dewi untuk menjawab pertanyaan tentang berapa lama kira-kira vaksin ini bisa bertahan dalam tubuh kita, dan apakah kita masih perlu divaksin lagi jika sudah divaksin. Dan kemudian apakah orang yang sudah pernah terkena COVID dan sembuh perlu divaksin lagi? Silakan Ibu Dokter, ini menjadi jawaban dan juga sesi tanya jawab kita yang terakhir untuk malam hari ini. Oke, baik, saya coba jawab ya. Mudah-mudahan suaranya jelas karena ini udah mulai hujan di sini. Ya, masih cukup. Ya, jadi seperti yang tadi slide yang saya sudah sampaikan, bahwa nanti kekebalan kita itu akan terbentuk 28 hari setelah suntikan yang kedua. Jadi dosis vaksin ini ada 2 kali ya, jadi hari pertama dan hari ke-14. Nanti setelah hari ke-14 kita disuntik yang kedua, kekebalan itu baru terbentuk sebulan kemudian. Ya, sebulan kemudian baru terbentuk kekebalan terhadap COVID tadi. Tapi seperti tadi yang disampaikan saya juga, efikasi atau kemanjuran dari vaksin COVID ini baru mencapai 65,3%. Artinya, walaupun ada kekebalan, tapi belum full. Ya, jadi nanti sampai 6 bulan berikutnya, ini masih dalam penelitian, 6 bulan berikutnya nanti juga akan dilakukan cek lagi, tapi itu masih dalam wacana, ya, karena ini masih terus diteliti. Nanti akan ada boosternya. Sama seperti kalau kita DPT, anak-anak dikasih DPT pada saat waktu bayi. Ya, nanti waktu dia SD, dia akan diimunisasi lagi. DT namanya. Itu booster dari DPT. Jadi nanti gitu. Dan tapi untuk vaksin COVID ini masih dalam proses penelitian. Pertanyaan yang kedua, bahwa apakah orang yang sudah pernah terinfeksi virus corona dan dia sembuh, apakah perlu divaksin atau tidak? Jadi tergantung berapa lama dia terinfeksinya. Sebelumnya apakah dia terinfeksinya sudah 6 bulan yang lalu dan dicek secara di laboratorium, titer antibodinya ternyata menurun, dia perlu divaksin.
Tapi kalau dia kurang dari 6 bulan, dia untuk sementara tidak perlu divaksin. Karena dia sudah dianggap masih ada kekebalan alami dari virus corona tadi. Tapi nanti setelah dia 6 bulan, misalnya dia terinfeksi COVID itu, positif COVID-nya di bulan November. Sekarang masih bulan Januari, jadi dia belum divaksin. Tapi nanti setelah lewat itu 6 bulan, dia akan dicek lagi di laboratorium titer antibodinya. Kalau dia menurun, dia memang sudah harus divaksin. Jadi tetap ada. Cuma waktu yang menentukan nanti apakah divaksin tahap sekarang atau nanti, gitu ya. Tetap akan divaksin. Mungkin itu ya penjelasannya. Tetap vaksin itu akan terus berjalan, apalagi ini vaksin ini nanti kalau untuk sementara Bapak Ibu harus bersabar karena kami tenaga kesehatan dulu ya, sampai Februari ini diharapkan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia sudah tervaksin ya. Nanti baru berikutnya mulai dari Februari sampai April itu adalah usia produktif seperti dari 18 sampai 59 tahun, pelayan di sektor publik ya, semua yang melayani sektor publik. Dan sekarang itu adalah tahap awal ada tenaga kesehatan dan TNI Polri selain pejabat negara. Jadi nanti semuanya akan divaksin ya, mau sudah terinfeksi atau tidak ya, itu tetap akan divaksin. Tapi memang bertahap ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan, mudah-mudahan cukup jelas. Baik, terima kasih. Kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih buat penjelasan dari Ibu Dokter. Jadi tetap kita harus mengetahui bahwa vaksin ini bukan senjata pamungkas yang sudah 100%. Seperti yang sudah sering disampaikan, karena situasi dunia yang darurat dengan pandemi ini, maka vaksin harus dirilis dengan standar yang memang masih perlu pengembangan terus. Jadi seperti yang kita dengar tadi penjelasannya, ada beberapa penelitian lanjutan yang masih dilakukan. Tapi yang pasti kita sudah mendengar vaksin ini sudah cukup aman untuk kita pergunakan mulai dari saat ini. Terima kasih buat Aman, partisipasi. karena melebihi batas minimal. Bukan cukup aman, tapi aman. Oh ya, baik, saya koreksi. Sudah aman. Melebihi batas minimal yang direkomendasikan WHO adalah minimal 5% efikasinya. Kita sudah 65,3%, jadi sudah aman. Baik, terima kasih atas ketegasan dari Ibu Dokter mengkoreksi. Ini sudah aman, dalam level yang aman untuk kita siap untuk divaksin. Untuk menjadi closing statement, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dokter dulu. Apakah ada satu kalimat closing statement bagi partisipan pada malam hari ini? Closing statement ya, saya ingatkan kembali, jangan takut pada vaksinasinya, tapi takutlah pada virus yang masih mengancam jiwa. Vaksinasi bukan seperti tadi, bukan bukan senjata pamungkas, tapi kita tetap harus protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya, Bu Dokter, walaupun sudah ada vaksinnya. Ya, tetap, betul. Baik. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Dr. Lim Sutikto untuk memberikan closing statement dan sekaligus doa untuk menutup kelas Zoom kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita bubar, Bapak Ibu jangan leave dulu, karena setelah doa penutup akan ada kuis melalui aplikasi Kahoot yang berhadiah. Sangat menarik bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa diikuti. Silakan Om Lim closing statement dan nanti bisa langsung doa menutup. Jadi vaksin COVID-19 tidak berkaitan dengan antikristus, apalagi barcode dan microchip, nanochip, dan semuanya. Jelas, bukan. Jadi oleh sebab itu jangan takut divaksin. Kalau ada mungkin
yang mau divaksin saya duluan boleh. Saya mau divaksin. Saya juga deh. Jadi jangan takut dengan vaksin dan jangan mendengar banyak rumor ya. Hati-hati, ini zaman post-truth. Informasi terbuka harus hati-hati. Bertanyalah kepada yang tepat untuk kita bertanya. Puji Tuhan. Dan saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi vaksin tidak ditakuti, tidak berkaitan dengan angka 66 atau antikristus itu. Tidak ya, sekali lagi tidak ada. Jadi itu murni obat dan justru itu sebagai jalan bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan di dunia terlebih di negara kita dalam melawan COVID-19. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Saya tutup dengan doa. Ya, Oke, ya. baik. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan, belajar dari apa yang terjadi, belajar dari apa yang kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami, meneguhkan hati kami, bahkan semua yang terjadi tidak lepas dari tangan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami taruhkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terlebih di hari-hari kami menghadapi wabah pandemi COVID-19, baik di dunia maupun di negeri kami, di kota kami, di daerah kami. Kami percaya tangan Tuhan tetap menyertai kami. Tangan Tuhan tetap menolong kami. Bahkan terlebih hati kami, pikiran kami, tetap kami arahkan hanya kepada Kristus sebagai pusat penyembahan, sebagai pusat dari kehidupan dan keselamatan jiwa kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang telah hadir dan mengikuti kelas Zoom ini. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, dan terlebih Tuhan pakai kami, dan kami berbuah-buah bagi Tuhan Yesus Kristus. Berkati para panitia, Sekolah Alkitab Palangkaraya, Tuhan berkati. Semua kami serahkan dalam tangan baik pimpinan, staf, guru, dosen, murid-murid semua, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan kami semua juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan mengucap syukur, kami menutup kelas Zoom pada malam hari ini. Dan Tuhan, kami teringat juga berdoa buat Ibu Dr. Dewi. Tuhan berkati, sekali lagi pakai dalam tangan-Mu, berkati dalam seluruh tugas-tugasnya, berkati dalam seluruh pelayanannya. Semua Tuhan, kiranya Engkau menolong Ibu Dewi beserta keluarga, dan kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.